pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai yang lebih dari satu klausa. Jadi dalam satu kalimat itu ada dua klausa, minim dua klausa. Begitu. Nah, kalau ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, maka harus ada konektornya, harus ada kata penghubungnya. Begitu. Nah, di skill 5 dan semoga kita bisa sampai skill 6 dan 7 sih hari ini. Itu semoga banyak yang tercover, jadi di belakang kita lebih mudah karena nanti di skill sampai dengan di skill 10 itu adalah skill yang harus Bapak Ibu kuasai untuk nomor satu sampai ya untuk soal nomor satu sampai dengan nomor 15 itu yang paling basic sekali itu sampai di skill 10 dan masuk di skill 7 8 itu memang sudah mulai agak oleng gitu biasanya peserta karena sudah mulai yang paling rumit gitu. Nah, untuk yang skill 5 dan 6 kebetulan ini masih di coordinate connector dan adverb clause. Kalau di buku di modul di halaman 75 itu masih mudah. Nah, ini saya share screen dulu untuk skill yang akan kita pelajari hari ini. Skill 5 terlebih dahulu tentang coordinate connector. Nah, coordinate connector itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya kalimat majemuk setara begitu. Nah, kalimat majemuk setara kalau di bahasa Inggris itu coordinate connectors di mana di sini itu tidak ada klausa mana yang penting, mana yang klausa induk, mana klausa anak itu tidak ada. Jadi dua klausa ini itu setara ya namanya kalimat majemuk setara gitu ya. Jadi di kanan dan di kiri itu porsinya harus sama begitu. Nah, ini dia eh multiple clauses atau multiple sentences itu terdiri dari minim dua klausa yang bermakna dihubungkan dengan sebuah kata penghubung atau lebih kalau ada dua subjek verb berarti kata penghubungnya satu. Tapi kalau ada tiga subjek verb maka kata penghubungnya dua begitu. Nah di sini eh, oh, oh. Di sini yang coordinate clause itu kata penghubungnya itu sangat mudah diingat ya. And, but, or, so, dan yet. Nah, di antara dua klausa. Oke, baik Ibu. Semoga cepat sembuh. Oke, nah, and, but, or, so, yet di sini. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketika kita mempunyai klausa misalnya, Ibu ibu pergi ke pasar klausa klausa yang sangat sederhana ya. Ibu pergi ke pasar dan ayah pergi memancing misalnya dan ayah pergi memancing di hari Minggu misalnya seperti itu. Nah, sebelum konektor atau sebelum kata penghubung kalau di bahasa Indonesia itu kan tidak diberikan koma, tapi dalam bahasa Inggris ini kalau bentuk baku karena kita mempelajari tentang struktur ya, struktur kata, struktur kalimat dalam bahasa Inggris, maka koma itu diperlukan sebelum konektor and, but, or, so, yet ini. Nah, maksudnya gimana? Ini kalau nggak ada contohnya itu bingung ya. Nah, ini kalau ada contoh begini lebih gampang untuk dimengerti. Jadi, misalnya di kalimat yang pertama, the sun was shining, comma, and the sky was blue. The sun was blue, comma, but it was very cold. It may rain tonight, comma, or it may be clear. It was raining outside, comma, so I took my umbrella. Linda is tired, comma, yet she is not going to sleep. Nah, ini semua kan ada kata penghubungnya. Nih, saya tuliskan pakai spidol warna lain aja. Kuning. Nah, ini yang saya tarik lingkaran kuning ini ya. Ini kan ada koma, ada konektor, ada koma, ada konektor, ada koma, ada konektor, ada koma, ada konektor, ada koma, ada konektor. Nah, ini selalu seperti ini. Dan kemudian di kanan dan di kiri seperti tadi yang saya sudah katakan, posisinya itu sama. Ada subjek verb, ini di kanannya juga ada subjek verb. Jadi yang sini tangkap saja sini kiri ya, yang sini kanan. Yang di kiri ini ada subjek verb, di kanan juga ada subjek verb. Semuanya pun begitu. Dan biasanya kalau untuk coordinate connector, kalimat-kalimatnya terdapat di
tenses yang sama gitu. Misalnya satunya ini past tense, di kanannya juga pasti past tense, di kirinya dia present tense, di kanannya pasti present tense. Biasanya seperti itu. Kalau dia menggunakan eh, model, di kiri menggunakan model, di kanan pun biasanya juga menggunakan model. Ini kebetulan it may rain tonight or it may be clear. Kalau misalnya nih saya ganti it may rain tonight or it can be clear, itu juga bisa. Jadi model itu kan tidak hanya may saja ya, ada can, could, will, would. Nah, ini saya tuliskan di sini. Model itu ada banyak, can, could, will, atau would, shall atau should. Ada lagi? May, might, ought to. Nah, ini biasanya. Nah, ini semua model. Oh, oh. Semua model ini sama seperti yang di contoh kalimat yang ketiga, ini harus diikuti oleh verb satu ya. Nih, jadi can, could, will, would, shall, should, may, might, ought to itu harus diikuti verb satu seperti ini. Tidak boleh meskipun ini subjeknya it, setelah kata may ini ditambahkan s rains. It may rains tonight. No, that's wrong. Harusnya ya it may rain tonight. Apapun subjeknya, kalau dia ada model auxiliary seperti ini namanya model atau kata kerja pembantu. Nah, itu harus diikuti oleh verb satu. Itu bagaimanapun nanti model soalnya pasti seperti itu. Nah, biasanya yang sering keliru nanti di nomor 16 sampai 40. Karena kita, oh ini subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, objeknya oke, ini ada adjektifnya, ini sudah sama sebelum konektor and but or so yet ini ada koma. Tapi kita lupa bahwa di belakangnya model itu ternyata pakai ing. Nah, biasanya di situ, pengecohnya di situ. Itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, jadi mudah ya dipahami untuk koordinat konektor ini. Pokoknya kalau ada konektor yang ini, and, but, or, so, yet, itu pasti dia kok kalimat majmuk setara. Jadi harus ada subjek verb begitu. Nah, kemudian dihapus dulu papannya. Ya, kita lanjut di contoh soal di sini. I forgot my coat, koma, titik-titik, I got very cold. Ini sama-sama ada subjek verbnya nih, sudah sama-sama ada subjek verbnya, maka kira-kira jawabannya yang mana nih? Kalau ada dua subjek verb begini, maka yang kita butuhkan adalah konektor. Nah, yang merupakan konektor yang mana? Nah, ini kebetulan, ini konektor. So ini juga konektor. Nah, berarti kan yang C ini bukan konektor, D pun juga bukan konektor, bukan kata penghubung. Jadi di antara A atau B. Nah, karena kita tadi baru saja mempelajari bahwa koordinat konektor itu adalah and but or so yet, maka bukan then yang termasuk karena then ini nanti masuk di adverb konektor. Maka jawabannya adalah yang bravo gitu. So, gitu. I forgot my coat. Saya lupa jas saya, jas hujan sih ya. Koma, I got very cold. So, I got very cold. Jadi, saya merasa dingin. Coat itu ya bisa jas hujan, bisa jaket. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. If you don't have questions, maka saya lanjutkan di sini. Ah, oh. Oh, kertas dipanggilin. Nah, ini ada kalau and but or so ya di sini saya tuliskan seperti ini. Maksudnya noun di sini noun, verb verb, adjective adjective, adverb adverb di sini. Kalau nanti ini sudah ini apa ya sekalian mengingatkan ibu-ibu atau apa ya menghubungkan dengan skill yang ada di belakang nanti sekitaran skill 20-an sih ini sepertinya itu nanti kalau misalnya ada and but or so yet dan nor ini juga terkadang keluar kadang enggak sih jarang ini sudah keluar. Nah, di kanan dan kiri posisinya tuh harus sama. Kalau dia posisinya cuma noun saja, kata benda saja, baik itu subjek ataupun objek, maka di kanannya konektor, di kanannya kata penghubung itu juga harus diikuti kata benda.
Kalau di kirinya dia pakai kata kerja, kanannya juga harus pakai kata kerja. Adjektif ya dengan adjektif, adverb dengan adverb begitu. Nah, kalau misalnya di kiri ini adalah noun, terus kemudian ada konektor, salah satu konektor ini, terus kemudian setelah noun di kanannya dia adjektif, yaitu tidak bisa karena tidak setara berarti, tidak paralel begitu. Nah, di sini kita fokusnya adalah tentang subject verb karena kita mempelajari tentang klausanya. Nah, berarti di kirinya konektor itu subject verb, maka di kanannya konektor harus posisinya juga ada subjek dan verb. Begitu. Oke. Nah, ini dia yang saya sebut tadi. Big no ini apabila tertulis I like to sing and dancing. Ini karena tidak paralel gitu. Nah, seharusnya yang sama kalau Bapak Ibu mau mengganti seperti ini boleh I like to sing and to dance atau I like singing and dancing. Begitu. Karena ini kan to sing, to verb satu dengan yang ini kan di kanannya konektor atau kata penghubung ini kan pakai verb ing, pakai gerund. Nah, ini tidak setara, tidak paralel begitu. Jadi harus diubah ke to verb satu atau ke gerund semuanya, verb ing. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas ya. Lanjut. Nah, ini dia coordinate connectors ya sama seperti yang tadi and but also yet nor itu. Yet dan nor itu jarang. Oh ya, dan saya juga mengingatkan ke semua Bapak Ibu ya kalau semua konektor ini itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Untuk untuk coordinate connector itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Itu harus di tengah-tengah kalimat itu. Karena ini selalu menjebak. Nah, oke. Dan untuk latihan bisa dibuka di halaman 76 di modul Bapak Ibu sekalian. Nomor 1, 2, dan 3 ini saya ambil nomor 3, 4, dan 8. 3, 4, dan 8. Oke, ups. Oke, bisa dicoba dulu untuk mengerjakan correct incorrectnya. Sudah selesaikah? Oke, ada yang incorrect, correct, correct. Oke, baik. Ada yang berbeda? Oke, coba kita cek ya. Di nomor 1, apakah benar jawaban nomor 1 incorrect? Let's check together. Oke, nomor 1 correct, nomor 2 incorrect, nomor 3 incorrect. Nah, kenapa bisa seperti ini? Coba kita cek satu persatu. Nomor 1, kenapa dia bisa correct? Karena di nomor 1 subjeknya yang mana Bapak Ibu? The book. Material, oke. Material dan Lalu verbnya yang pertama mana? Verb untuk subjek material? Great, has been cut. Lalu apakah ada konektornya? Ada N. N. N, koma, N ini. Terus kemudian subjek yang kedua, The pigs. The pieces the pieces. Oke, the pieces. Verb yang kedua, have been started. have been soon, sudah dijahit. Nah, karena sudah ada subjek verb, lalu ada konektor dan ada subjek verb lagi, maka dia correct nomor 1. Lanjut di nomor 2. Apakah benar dia incorrect? Coba kita lihat subjeknya yang mana nomor 2. The patient. The patient. Lalu verbnya the patient. Took. Took. Oke. Lalu subjek kedua dan verb kedua apakah ada? He. Oke. Verbnya
Verb fail. Did not Okay, feel. didn't Not feel. feel. Okay, great. Thank you. Lalu konektornya, Tidak kata ada di penghubungnya Tidak ada. Tidak ada. tidak ada, cuman ada koma aja. Miss kan udah ada komanya, iya, tapi dia bukan konektor. Jadi hanya tanda baca aja kan, bukan konektor begitu. Jadi harus ada tanda baca koma itu dan konektor. Nah, ini boleh konektornya and but or so yet apa aja boleh dipakai ini ya. Jadi salahnya karena kurang konektor. konektor. Oke, nomor 3. Kenapa dia incorrect? Apakah benar dia double subject? Kita coba cek. Subjeknya mana aja kira-kira? The dress. The Oke, dress. the dress. Oke, the dress ini punya verb apa? Dia punya verb yang Verbnya apa? to did. Did not cost. Nah, didn't cost too much. Tidak berharga mahal, maksudnya begitu. Lalu konektornya apakah ada? Ada but. Yang mana? But. Oke, great. Thank you. Lalu subjek yang di kanannya konektor? The quality. 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 Oke, lalu verbnya? Verbnya submit. Seemed. Oke, seemed. Terlihat mewah. Great. Nah, ini dia double subject. Ada kata quality dan it. It. Nah, ini double subjeknya ada di klausa yang kedua. Begitu. Oke, jadi karena yang kedua ini setelah konektor but, ini kan ada the quality, it seem excellent. Nah, kadang kita nggak terlalu melihat, oh iya ini ternyata double ya subjeknya itu. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kalau model-model seperti ini, maka pronounnya ini yang dihilangkan. Ya boleh aja sih. The dress did not cost too much, but it seem excellent. Itu juga boleh. Lalu kalau misalnya Miss, saya mau tetap pakai subjeknya the quality, ya boleh aja, monggo. Pokoknya salah satu aja gitu. Oke, sepertinya cukup mudah di skill yang kelima ini. Kita coba lanjut masuk ke adverb clause connector. Oke, ada pertanyaan sebelumnya di sini Bapak Ibu? Aman ya? Aman. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik. Iya, tidak masalah. Kadang juga saya ada gangguan sinyalnya. Kalau online tuh pasti ada aja. Nah, di sini adverb clause connector ini kita akan mempelajari kalau yang tadi itu kalimat majemuk setara, kalau dalam bahasa Indonesia ini kalimat majemuk bertingkat sih, sudah masuk kalimat majemuk bertingkat begitu. Nah, atau complex sentence. Nah, di sini kalau yang tadi untuk yang coordinate connector itu tidak ada mana yang induk kalimat, mana anak kalimat, mana main clause atau induk kalimat, mana yang sub clause atau anak kalimat, itu tidak ada karena dia sama-sama setara, sama-sama pentingnya begitu. Tapi kalau di kalimat yang ini yang mulai di adverb clause lalu nanti di skill 7-8 itu masuk ke noun clause dan 9-10 itu adjective clause, itu ada yang dinamakan induk kalimat, ada yang dinamakan anak kalimat atau subclause. Nah, kalau disebut dia induk kalimat atau main clause, maka kalimat itu sebenarnya tanpa kalimat lain pun dia sudah bermakna begitu. Dia sudah bermakna, sudah utuh, nggak ditambahin pun nggak masalah gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau di subclause atau di anak kalimat, ya namanya juga anak ya, itu dia pasti bergantung sama ibunya gitu. Jadi bergantung sama mbok-mbokannya gitu ya. Jadi dia tidak bisa utuh kalimatnya secara makna itu dia tidak utuh walaupun secara struktur dia ada subjeknya, ada verbnya begitu. Coba kita cek dulu di sini. Nah, jadi ini ya main clause, subclause dan connector. Oh ya, untuk di adverb clause ya, konektornya hanya berfungsi sebagai konektor, sama seperti di coordinate konektor yang tadi. Karena nanti ketika masuk di noun clause dan adjective clause, konektor itu bisa berfungsi ganda, bisa berfungsi sebagai konektor saja, bisa berfungsi sebagai konektor dan subjek untuk subclause gitu. Nah, sebelum pusing masuk ke situ, kita bahas yang gampang dulu yang ini. Nah, ini untuk adverb clause contohnya, he is tired because he has been working so hard.
he is tired because he has been working so hard. Misalnya ada kalimat seperti ini. Di kalimat pertama ini saya tuliskan pakai eh, tinta biru. Ini he is tired. Ini yang merupakan main clause-nya atau kalimat utamanya. Kalau saya bilang dia lelah, gitu. Dia lelah. Atau misalnya Pak Yahya lelah. Full stop. Nah, ini kan kalimat ini sudah bermakna ya, Pak Yahya lelah. Nah, tapi ketika saya berkata, hanya berkata yang di merah ini, anak kalimat ini, merah ini. Nah, dia telah bekerja keras. Karena Pak Yahya telah bekerja keras. Karena Pak Yahya telah bekerja keras. Nah, kalau saya cuma bilang gitu aja, ini kan sebagai pendengar, kalau saya berbicara berarti ada yang sebagai pendengar ya. Pendengar ini kan bingung ya. Ya terus gitu. Terus kenapa? Itu kan kepo gitu ya. Nah, Kak, jadi inilah yang disebut anak kalimat karena anak kalimat ini dia masih apa ya? Maknanya itu kurang utuh gitu. Karena Pak Yahya sudah bekerja keras, ya terus kenapa? Gitu. Maka Pak Yahya lelah gitu misalnya. Nah, di sini anak kalimat sama mau di adverb clause, noun clause atau adjective clause pun sama, pasti anak kalimat itu didahului oleh konektor. Selalu didahului oleh konektor gitu. Nah, di sini dan setelah konektor tetap harus diikuti subjek dan verb begini. Nih. Nah, ini kalau anak kalimatnya yang di kalimat pertama ini ya, anak kalimatnya kan ada di belakang kalimat. Nah, ada di belakang kalimat kan. Tapi di kalimat kedua ini saya coba saya balik kalimatnya. Jadi anak kalimatnya terlebih dahulu, sub clause-nya ada di depan. Because he has been working so hard. Nah, because he has been working so hard, maka di sini perlu tanda baca koma. Nah, ini untuk membantu pada saat membaca juga. Karena dia telah bekerja keras, koma, dia lelah. Tuh. Karena Putriana sudah bekerja keras, Putriana lelah, misalnya. Gitu. Nah, ini jadi kalau anak kalimat atau kalau sub clause-nya ada di depan kalimat, ini jadi ini kan anak kalimat itu selalu didahului oleh konektor. Jadi harus ditambahkan koma. Kalau dia anak kalimatnya di belakang, jadi kalau anaknya gandol di belakang itu tidak perlu koma, tapi kalau anak ditaruh di depan harus digandeng pakai koma. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Dan adverb clause connector itu adverb connectornya itu lebih banyak daripada yang di coordinate connector tadi. Jadi ini, nih, jadi gini, sebelum ke macam-macam konektornya, jadi intinya ini saya coba untuk bikin lebih gampangnya. Ini kalau ini yang anak kalimatnya ada di belakang. Ini modelnya begini. Jadi apa ya? Kalau matematika itu bahasa matematika itu rumusnya itu. Jadi kalau rumusnya sub clause-nya ada di belakang itu seperti ini. Subject verb ini yang main clause, induk kalimat. Ini yang sub clause-nya. Konektor, subject verb. Nah, ketika anak kalimatnya ada di depan, sub clause-nya ada di depan, maka kita perlu koma. Konektor, subject verb, kemudian ada koma untuk memisahkan antara main clause-nya gitu. Untuk apa ya? Untuk mengindikasikan bahwa oh ini loh main clause-nya, ini yang sub clause gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampangannya itu gini gitu. Mau di adverb clause, noun clause, atau adjective clause nanti pun sama. Jadi posisinya begini. Kalau yang coordinate connector tadi kan sama ya, subject verb, connector, subject verb, sudah gitu aja. Oke. If you don't have questions, maka akan saya lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi banyak sekali macam-macam adverb konektornya itu. Kalau di buku itu kan cuman after, as, before, since, until, when, while, because, since, if, whether, although, even though, while. Nah, ini mungkin bisa
ditambahkan kalau belum ada di buku bisa ditambahkan ini. Ada because, ada in as much as, dan know that, ada since, itu artinya semuanya karena itu. Ini artinya karena, kalau ini artinya yang penunjuk waktu. After as atau as long as soon as. Ada by the time, once, since, until, Oh, itu when, whenever, while. Nah, ini semua untuk menunjukkan keterangan waktu. Kalau ini menunjukkan keterangan sebab akibat. Nah, yang ini juga ada lagi yang lain. Condition ini yang artinya jika. Ini semuanya itu artinya jika. If, in case, provided, providing, unless, whether. Ini semuanya adalah artinya jika kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk menunjukkan kontras, wait a minute. Materinya blur. Saya share screen ulang ya. Sepertinya wifi-nya. Coba saya share screen ulang. Apakah ini lebih jelas? Nih, kontras itu although, even though, while, whereas. Nah, ini artinya meskipun, padahal, walaupun. Terus kemudian manner, as, atau in that, menunjukkan tempat, where atau wherever, begitu. Nah, yang sering sekali apa ya, mengecoh itu kalau untuk di nomor 16 sampai 40 terutama. Kalau sampai di nomor di 16 sampai 40 ini yang ini. Although dan even though ini. Nah, jadi penulisan although ini digandeng, tapi kalau even though itu ada spasinya begini. Even spasi though. Begini. Tuh. Ini kesannya, oh ini sudah ada konektornya. Nah, tapi kita kadang kurang jeli. Oh, ini harusnya di spasi nih even though. Kalau misalnya digandeng even though-nya ya salah. Gitu. Oke. Kita coba ke soal terlebih dahulu. Titik-titik arrive at the library, comma, he started to work immediately. Titik-titik arrive at the library, comma, he started to work immediately. A, B, C, D, Bapak Ibu. Kita mencari apanya nih di sini? D. Konektor. A. Connect. D. konektor. Oke. Oke, ada yang konektor dan subjek. Oke, thank you. After the student, ada yang lain Ibu? Oke, kita coba cek ya. Nah, di sini yang kita sudah bisa lihat, ini ada kata arrived. Arrive ini fungsinya sebagai verb. Lalu kemudian ini ada subjek dan verb lagi. Oh, Nah, ketika ada dua verb seperti ini, lalu kemudian ada subjek, nah jangan lupa ini ada koma di depannya subjek. Jadi kalau ada koma di depannya subjek itu bisa kita kasih kotak seperti ini untuk menunjukkan bahwa dia itu anak kalimat gitu. Jadi kalau oh, ada koma di depan, berarti yang di depan itu fungsinya adalah sebagai subclause atau anak kalimat. Nah, kalau ada anak kalimat, maka yang kita butuhkan adalah yang pertama konektor. Ya, oke, konektor. Nah, kalau konektor, yang A ini kan tidak ada konektornya ya. Berarti kita eliminasi. C pun juga nggak ada konektornya, jadi dieliminasi. Jadi tinggal Bravo atau Delta. Nah, tapi di sini kita lihat lagi setelah ada sama-sama konektornya nih, di soal ini kata arrived atau kata kerja arrive ini, verb arrive, belum punya subjek. Maka selain kita butuh konektor, kita juga butuh subjek subjek. gitu. Cek. Jadi jawabannya adalah yang Delta. Oke. Iya, after the student arrived at the library, koma gitu. After ini konektornya, the student ini subjek untuk kata kerja arrived. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Oke, ini dia jawabannya ya, Delta. Nah, lanjut ke exercise nomor 1, 2, 3 ini saya pilih nomor nomor 5, 6, dan 9. Di buku nomor 5, 6, 9 halaman 78 di modul.
True or not? Kira-kira correct or incorrect? Incorrect. Let's ask the question. Sudah selesai. Nomor 1, 2, 3. Correct atau incorrect? Correct atau incorrect, Bapak Ibu? Nomor 1, 2, dan 3. Number one incorrect. Oke. Nomor 2, Correct. correct. Nomor 3, Correct. 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 Oke, incorrect, correct, correct. Oke. Baik, kita cek. There you go. Nomor 1 incorrect, 2 incorrect, 3 correct. Coba kita cek lagi, cek ulang. Siapa tahu saya yang salah ngetik gitu. Coba nomor 1, subjeknya yang mana? We, oke. Subjek we punya kata kerja apa? Oke. Thank you. Ini we, subjeknya need. Ini untuk verbnya. Lalu anak kalimatnya yang manakah? Is on. Kurang subject. Oke. Weather on Oke, scale. dari ada konektor weather ini, kemudian tiba-tiba dia langsung ada is-nya, langsung ada verb-nya. Nah, ini kan, ini bisa dibilang ini anak kalimatnya karena diawali oleh konektor kan. Nah, tapi verb is ini dia nggak punya subjek. Ya, ini harus dikasih subjek nih di sini. Nah, harus ditambahkan subjek. Nah, ini lagi membicarakan tentang new car ini. Nah, kita membutuhkan mobil baru. Whether is on sale or not. Ini maksudnya adalah kita butuh mobil baru nih. Mau dia diskon atau nggak diskon ya kita tetap butuh mobil baru. Nah, maka di sini subjeknya ini bisa diganti whether the car is on sale or not itu boleh atau whether it is on sale or not juga boleh. Whether the car atau nah, boleh dikasih subjek ini. Whether the car is on sale. Oke. Whether the car is on sale or not atau whether it is on sale or not. Itu boleh. Lanjut di nomor 2. Incorrect karena double connector. Yang manakah double connector? Nomor 2. Ya, oke. Karena Just and while. While. just as dengan while ini sama-sama konektor. Nah, ini tidak perlu. Jadi satunya harus dibuang saja. Tapi ini sudah ada subjek verbnya ya. Ini sama-sama sudah ada subjek verbnya. Ini subjek verb yang pertama adalah the bread came out of the oven. Just as the bread came out of the oven, a wonderful aroma memenuhi seisi rumah baru gitu. Nah, jadi while ini dibuang saja gitu. Karena tidak boleh ada double connector. Jadi ini kan berarti ada 2 subjek verb, maka konektornya ya satu aja. Karena ada 2 subjek verb, digabungkan kan satu konektor. Nah, kalau konektornya ada 2, berarti yang digabungkan itu 3 klausa begitu. Nah, di nomor 3, anak kalimatnya yang mana? Nomor 3, anak kalimat yang saya tanya. The Anak rain kalimat. was falling. Great, while the rain was falling. Oke, apakah ada anak kalimat lagi? Because They they did not Nah. want to get an accident. Oke, berarti ini ada induk kalimat
dan ada dua anak kalimat begitu. Oke, nah ini kalimat intinya ya ini aja. Nah, oke, yang saya taruh di kotak. The drivers on the freeway drove slowly and carefully. Nih, jadi subjek intinya adalah the drivers drove. Ini pengemudi-pengemudi atau sopir-sopirnya, sopir-sopir di jalan itu mengendarai atau berkendara dengan pelan dan hati-hati. Sudah sampai di situ saja kan sudah bermakna kalimatnya. Nah, ini terus dilanjutkan lagi ketika, nah ini kapan mereka berkendara dengan hati-hati dan pelan? Ketika hujan turun sangat deras karena mereka tidak mau untuk kecelakaan, terjadi kecelakaan. That's it. Oke, berarti di nomor 3 ini dia correct bukan karena kalimatnya kalau panjang dia correct, kalau pendek pasti ada incorrectnya. Tidak ya, jadi harus dilihat satu persatu. Nah, kalau yang di nomor 3 ini boleh ada dua konektor seperti ini karena yang digabungkan ada 3 klausa. Yang pertama ini klausa yang saya beri kotak, ini klausa main clause, ini jadi induk kalimatnya. Terus kemudian ini anak kalimat yang pertama, dan ini anak kalimat yang kedua, cucu kalimat lah ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? No, oke. If you don't have questions, maka lanjut kita ke exercise 5 dan 6. Oke, G-form-nya saya kopikan terlebih dahulu. Untuk exercise yang di halaman 78, saya skip. Boleh untuk Bapak Ibu belajar mandiri di rumah. Kita langsung ke halaman 79. Wait a minute, saya mau kopikan dulu link G-form-nya. Oke, there you go. Oke, bisa dikerjakan 5 menit dari saat ini. Skill. Sekarang 17:47, 48 lah. Jadi nanti kita akan bahas di 17:52, Miss, 52, maaf 53. kelasnya tidak ada pilihan. Well, tidak apa-apa. Boleh dipilih yang kelas evening itu aja. Oke. Evening class. Recording in progress.
3 menit lagi. Oke, sudah banyak yang mengumpulkan. Oke. Wow, banyak yang salah 2. Oke. Di manakah letak salah 2-nya itu? Oke, ada yang salah 1. Oke, coba kita cek ya sama-sama. Oke, sambil ada yang melanjutkan mengerjakan, kita bahas nomor awal dulu ya, nomor 1 terlebih dahulu. So, what was your answer untuk nomor 1? A, B, C, D? Yes, anyone? Nomor 1, A, B, C, D? D, Delta? Oke, maybe. maybe. Oke, kita coba cek nomor 1. Yang diketahui nih apa aja nih? Subjeknya dan verbnya apakah sudah ada semuanya? Oke, ini subjek untuk induk kalimat a spacecraft, lalu dia punya kata kerja is freed. Lalu di sini ada kata launch. Nah, diluncurkan atau meluncurkan. Nah, terus kemudian verb launch ini kan masih belum punya subjek ya. Nah, yang pertama kita cari subjeknya dulu. Nah, berarti kalau ada subjek, kita cari subjek, maka di sini sudah kita ketahui ada 2 subjek verb. Nah, kalau ada 2 subjek verb, maka yang kita butuhkan adalah Konektor. konektor. Nah, itu oleh karena itu untuk pilihan jawaban E dan B sudah pasti salah karena dia tidak punya konektor. Nah, yang ada konektor dan subjek itu yang mana? Yang Delta, karena yang Charlie ini cuma konektor Hmm. lalu kemudian kata kerja is launch itu diluncurkan gitu kan. Nah, apa yang diluncurkan ini nggak jelas, subjeknya nggak ada. Tapi kalau yang Delta subjeknya siapa? It ya ini ya spacecraft-nya itu gitu. Tapi pakai kata ganti it begitu. Ya, jadi setelah ada konektor, ada subjek, ada verb atau to be-nya,
Kemudian di nomor 1 jawabannya adalah delta gitu. Lanjut ke nomor 2 ABCD. ABCD nomor 2 B. B. Oke. Kita mencari apa nih di nomor 2? Nah, Subject. di sini subjek. Oke. Ini ada koma or, ada konektornya ya. Kemudian di sini ada subjek, ini ada verb hide. Kemudian di depan sini atau karena dia konektornya adalah or, berarti kalau and but or so yet itu kan harus setara subjek verb ya subjek verb. Nah, tapi di depan sini dia nggak punya subjek verb, ya sudah di pilihan jawaban kita cari yang subjek dan verb begitu. Nah, yang subjek dan verb itu kan antara Bravo atau Charlie. Tapi kita lihat lagi yang ada subjeknya juga. Kalau yang delta ini jelas salah. Kenapa? Karena ada konektor lagi. Nanti dia double konektor, begitu ya. Nah, kalau yang A dia salah karena subjek aja tapi verbnya belum ada. Gitu. Terus kemudian antara Bravo dan Charlie. Nah, Charlie mengingatkan lagi verb ing apakah bisa menjadi kata kerja? Verb ing saja. Nah, Tidak kan bisa. nggak Harus bisa. sama. Harus Harus ada ada to be. Lupa. great, harus ada to be-nya, berarti salah. Jawabannya nomor 2 ini. Bravo. Gitu. Oke. Lanjut ke nomor 3, ABCD. Nomor 3. Anyone? ABCD? B. B. Oke. Setelah ada koma, di sini ada subjek, lalu ini ada verbnya is. Nah, berarti kalau ada koma di depannya subjek begini, tapi nggak ada konektornya nih di sini, berarti suuzon lah Bapak Ibu bahwa di depan ini adalah anak kalimat atau subclause gitu. Nah, kalau subclause berarti kita harus cari konektor, lalu subjek, dan verb begitu. Nah, yang konektor subjek dan verb yang mana? Ini yang pasti C dan D ya pasti kita eliminasi karena kan nggak ada konektornya gitu. Yang ada konektornya antara alfa atau bravo. Nah, yang lengkap yang mana nih? Ya, yang B. While the shoulder is begitu. Oke, nomor 3 bravo. Lanjut ke nomor 4 ABCD. ABCD nomor 4. C, oke, kita cek apakah C. Nah, ini di sini ada is essential. Nah, yang pertama kali kelihatan nih is-nya ini. Terus kemudian kalau yang di awal ini ada a car has nih mobil, sebuah mobil mempunyai titik-titik. Ada koma nih di sini. Nah, kalau ada setelah subjek dan verb lalu dia ada koma. Nah, ini di sini ada koma terus kemudian ada is-nya. Kalau ada koma seperti ini, jadi kalau adverb connector seperti because, since, if, when, although, even though itu kan kalau diletakkan di tengah anak kalimatnya itu tidak boleh ada koma kan? Kalau di depan kalimat baru ada koma. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti curigalah bahwa konektor yang digunakan itu and but or so yet antara itu yang di coordinate connector. Nah, di sini yang ada konektornya itu antara yang Charlie atau yang Delta. Berarti yang A dan B kita eliminasi karena tidak ada konektornya. Nah, kemudian di sini sudah ada verbnya. Berarti yang kurang apa? Selain konektor ya subjeknya. Nah, jadi yang pas yang mana? Charlie atau Delta? D. Charlie. Charlie ya. Good lubrication. Kalau well lubricated ini nanti nggak jelas well lubricated subjeknya apa. Ini belum ada kata bendanya di sini. Gitu. Oke, nomor 4 C, nomor 5 A, B, C, D, Bapak Ibu. Kira-kira nomor 5. Bears cannot see well, titik-titik small eyes. Itu C. D. Oke. B, C. C, Charlie. Charlie, oke. Nah, di sini bears cannot see. Nah, ada subjek, ada verb. Kemudian, ya kalau modelnya soalnya seperti ini, cuma diketahui subjek sama verb, ya kita langsung masukkan ke pilihan jawaban. Kalau kita masukkan yang A,
Ini nanti berarti ketemu subjek verb lagi, tapi tidak ada konektornya. Nah, yang ada konektornya itu kan antara BCD ini. BCD. Nah, setelah konektor, lagi-lagi sama seperti yang tadi. Kalau ada konektor, biasanya kita harus cari subjek dan verb-nya juga. Nah, yang lengkap yang mana? C. Charlie. Ya, Charlie. Charlie. Kalau Bravo, salahnya di mana? Karena dia ini subjeknya nggak ada, terus tiba-tiba ada adjektif nih. Kan bukan verb ya ini adjektif karena nggak ada to be-nya. Nah, itu dia salah. Nah, kemudian kalau yang delta, because of bears, kenapa? Dikarenakan beruang, small eyes. Nah, ini kan nggak jelas ini yang delta ini jatuhnya secara makna. Oke, jadi nomor 5 ini yang Charlie. Lanjut ke nomor 6, A, B, C, D. A, alpha, oke. Ada yang lain? No, oke. Nomor 6, apakah alfa? Nah, coba kita lihat. Oke, ada koma. Jadi kalau ada koma itu harus hati-hati ya. Jadi setelah koma nih di sini ada so. Ingat, and, but, or, so, yet itu coordinate connector harus sama. Subject verb ini. Di kanannya ini sudah ada subject verb, di kirinya. Nah, ini yang masih dicari. Nah, kemudian ya kita carinya cuma subject verb aja yang murni subjek dan verb. Tidak boleh lagi kita tambahkan konektor karena sudah ada konektornya nih di sini. Itu. Jadi kalau yang Bravo ya sudah kita coret aja langsung karena kan ada konektornya, dia dibuka dengan konektor. Lalu kalau yang Charlie, land bridge, nah ini fungsinya cuma sebagai subjek aja. Nah, verbnya kan masih belum ada nih. Yep. Berarti kita cari yang ada verbnya, yang ada verbnya yang alpha gitu. Kalau kemudian yang delta, kenapa yang delta salah? Ingat Bapak Ibu, yang delta kenapa salah? Are you sure? Ini adalah preposisi. With itu preposisi gitu. With bukan konektor ya, with itu preposisi. Gitu. Jadi a land bridge di sini fungsinya sebagai objek dari preposisi with. Begitu. Jadi nomor 6 alpha, lanjut ke nomor 7 A, B, C, D. A, B, C, D. C, Charlie, oke. Ada, sorry. Ini it, ini subjeknya. Terus kemudian ini ada verbnya contains, begitu. Nah, ini subjek verb, di depannya ada koma. Berarti harus curiga bahwa dia adalah subclause di sini, di depan ini. Berarti kalau subclause, anak kalimat harus ada konektor, subjek, dan verbnya. Nah, yang ada konektor, subjek, dan verb ini yang mana? Antara yang Charlie atau yang Delta. Nah, kita lihat di Charlie ini sama, Charlie dan Delta ini sama-sama ada konektor, kemudian ada subjeknya di Empire State Building sama. Nah, kemudian yang membedakan adalah yang C ini is, verbnya cuma to be aja, yang Delta is built. Nah, ini yang mana nih yang terus kita pilih? Ya, coba balik lagi aja ke soal. Oh, di soal ini ada kata made of, terbuat dari granit. Berarti sudah ada kata kerjanya. Nah, ini berarti tinggal menambahkan to be saja. Jadi kalau kita pilih yang delta, ini nanti double verb. Is built dengan made of granite. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke nomor 8 A, B, C, D. Nomor 8. B, D. Oke, delta. Nih, subjek utamanya adalah pressure differences make. Nah, ini ada verbnya make. Terus kemudian hybrid. Nah, oke, titik-titik. Nah, kita lihat aja di pilihan jawaban nih nomor 8. Kita sepertinya kita membutuhkan konektor, subjek, dan verb. Nah, yang ada konektornya yang mana nih? Antara Bravo atau Delta. Nah, kalau Bravo ini adalah setelah konektor, nih sama-sama ada
subject sound waves. Nah, sama-sama ada subject sound waves, tapi di sini tidak diikuti oleh verb. Betul. Nah, yang ada diikuti oleh verb ya yang delta ini. Ini kan cuma Hmm. konektor dengan subjek aja gitu. Nah, sound waves ini jadi satu ya, subjek. Jadi bukan sound itu subjeknya, waves itu verbnya. Hati-hati. Hmm. Oke, jadi nomor 8 yang delta. Lanjut nomor 9 A, B, C, D. C. C, oke. C. An elliptical, oke. Microscope, ini subjeknya. Lalu magnifies, memperbesar 2000 kali, sebanyak 2000 kali. Nah, ini ada koma, but ini an electron microscope. Nah, ini ada subjek, ya berarti kita cuma cari verbnya aja. Nah, yang verb yang mana ya? Charlie. Nah, ingat yang tadi uh, model atau yang tadi ada banyak teriak, can, could, saya tuliskan ulang, will atau would, kan ini sangat sering keluar, tapi peserta biasanya keliru gitu atau ya lupa, deg-degan mungkin ya karena kan pas ujian gitu soalnya. Coba kalau misalnya ngerjain bareng gini, pasti bener. Shall atau should, kemudian ought to, ini yang sering kali keluar. Ini selalu harus diikuti oleh verb satu. Ini harus ditambah verb satu. Tidak boleh verb S, tidak boleh to, verb satu, tidak boleh verb ed, tidak boleh verb tiga, tidak boleh bentuk ing, itu juga nggak boleh. Jadi verb satu saja. Tuh, khusus son ilah model seperti ini itu harus verb satu. Seperti ini, can magnify. Gini ini kan verb satu ya, verb base. Kita bilangnya verb base, verb satu atau verb nol, belum ditambahkan apa-apa gitu. Oke, nomor 9 yang Charlie. Lanjut ke nomor 10 A, B, C, D yang terakhir. A, oke. A. Nomor 10 yang A, apakah benar? Oke, ini anak kalimatnya ada di depan. Karena ini didahului oleh konektor, lalu ada subjek scientific estimates, kemudian ada perkiraan scientific gitu ya maksudnya. Ini verbnya adalah are. Jadi kalau misalnya Lumis itu kan verbnya ada dua. Hati-hati di sini ini jadi satu fungsi. Jadi scientific estimates, jadi perkiraan scientific begitu. Nah, kemudian karena ini anak kalimatnya ada di awal, maka setelah konektor subjek dan verb harus ada koma. Ini. Nah, harus ada koma. Berarti yang dicari apa? Ya, subjek dan verb yang utama. Nah, yang subjek verb yang mana nih bentuknya subjek verb? Ya, cuma yang alpha aja ini. Subjeknya the Cannondale meteorite. Ini collided, pertumbukan ya, pertumbukan ya, kalau saya sama aja tapi bahasa fisika beda ya. Itu. Jadi nomor 10 ini yang alfa. Begini. Oke. Jadi kira-kira tadi salahnya di nomor berapa aja Bapak Ibu? Di nomor 1 sampai 5 atau 6 sampai 10 yang banyak salah? 6 sampai 6 10. sampai 10. Oke. Hmm. Right. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan skill 1 sampai 6 halaman 80. Berikut ini link Gform-nya. Bisa dikerjakan 5 menit dari sekarang. Sekarang 18 di 10 lah. Sampai dengan 18 seperempat.
because the economic unpopular economic nuclear power and by fusion and can itu diikuti dengan Pop One. Pak Yahya mute. Oke, baik. 2 menit lagi. Setelah itu kita bahas bersama. Oke. Oke, sudah ada yang submit. Oke, nice. Wah, ini sepertinya lebih gampang apa ya? Kalau sudah dicampur 1 sampai 6 nih, nilainya sepertinya lebih bagus daripada yang tadi. Oke, kita coba diskusikan sama-sama. Nomor 1 sampai dengan nomor 10, skill 1 sampai 6. Yang belum selesai bisa diselesaikan sambil saya mendiskusikan di nomor satunya terlebih dahulu. Nomor 1, so what was your answer, Bapak Ibu? A, B, C, D? Wow, oke. Kita cek satu ini ada kata center di sini. Ini verbnya. Maka kalau ada verb di sini, di depannya verb kan semuanya subjek. Tapi subjek utamanya nih masih belum ada. Maka kita cari subjek utamanya. Yang pas yang mana ya? Berarti nomor 1 yang alpha, the economic activity. Oke, ini tidak ada titiknya ini seharusnya ini. Oke.
Nah, terus kemudian kalau yang Bravo, kenapa salah? Bravo, Charlie, Delta. Kalau yang Charlie, ini nanti double verb. Di sini setelah subjek ekonomi ada was, lalu nanti ada verb center, tapi tidak ada konektornya kan? Kemudian kalau yang Bravo dan Delta, ini salahnya adalah karena eh, subjek verb yang di kalimat nomor satu ini cuma ada satu, jadi tidak perlu kita tambahkan konektor begitu. Jadi nomor satu yang alfa. Lanjut nomor dua A, B, C, D. B, oke, Bravo. Baik. Nah, di sini kalau yang di awal ini kan popular terminology, ingat Bapak Ibu, ini bukan subjek inti karena dia hanyalah objek dari preposisi in. Nah, kemudian subjek intinya adalah yang ini, any long snowstorm. Nah, kemudian di sini ada verbnya is cold. Nah, titik-titiknya ada di tengah-tengah nih. Nih, setelah preposisi with. Nah, setelah preposisi pasti kita harus mencari kata benda atau sebagai objek dari preposisi. Sama seperti yang ini di depan. Popular terminologi ini kan fungsinya objek dari preposisi in. Ya sudah di nomor dua di pilihan jawaban kita cari yang merupakan kata benda. Nah, yang mana yang kata benda? Itu kan nomor dua yang Bravo ini. Kalau yang A ini nanti double verb. Kalau kita pilih yang A. C ini nanti double subject verb. Tapi nggak ada konektornya. Dan kalau yang delta ini jelas salah karena delta ini adverb fungsinya. Gitu. Nomor dua yang Bravo. Lanjut ke nomor tiga. A, B, C, D. Nomor C. tiga, C. Oh, C. C. Charlie. Oke. Nomor tiga ini subjek intinya adalah nuclear power. Kemudian verbnya can be produced. Lanjut, di sini ada koma. Nah, kalau komanya ada di tengah, again and again, itu adalah coordinate connector. Nah, coordinate connector, kita berarti cari konektornya yang mana, yang adalah antara C dan D. Nah, sama-sama ada konektornya, kemudian sama-sama ada subjeknya. Nah, verbnya, nah ini dia yang membedakan nih. Verbnya di sini kalau yang C ini, it can also be produced. Kalau yang di delta, it can produced. Nah, ini tadi yang saya bilang, can, could, will, would, may, might, itu kan harus diikuti verb satu. Kalau kita pilih yang delta, berarti nanti jawabannya seperti ini. Can also produce. Seperti ini. Can lalu diikuti verb 3. Ini kan tidak boleh. Maka bukan jawaban D yang kita pilih. Jadi jawaban yang C yang benar. Begitu. Jadi delta itu salahnya di sini. Kalau kita masukkan ke jawaban, nanti jadinya can also produce. Nah, ini yang salah, yang bikin salah di sini nih. Gitu. Kalau can also be produced, itu baru boleh. Gitu. Untuk membuat kalimat pasif ini kan jadi be, to be gitu. Lanjut, ada pertanyaan dulu? Tidak? Lanjut ke nomor 4, A, B, C, D. Bravo. Oke, nah ada koma lagi nih tiba-tiba dibuka dengan koma titik-titik. Nah, kalau komanya di depan, berarti anak kalimatnya di depan. Berarti kalau anak kalimat di depan, maka didahului oleh konektor. Nah, konektornya yang mana yang ada konektor antara Bravo atau Delta. Dan ini kan nggak ada apa-apanya nih. Berarti kita cari konektor, subjek, dan verb. Nah, konektor, subjek, dan verb ya yang Bravo aja. Ada konektor if, lalu kemudian subjeknya the temperatures, temperature saja nggak ada S-nya. If ini, lalu subjeknya the temperature, verbnya is. Nah, gitu nomor 4. Nomor 5, A, B, C, D, delta. Oke, kenapa bisa delta nomor 5? Oke, Henry Fletcher. Nah, ini subjeknya Oh, titik-titik. Oke, ini cuma ada subjek, maka kita butuh Verb.
kata kerja. Verbnya yang mana? Yang merupakan kata kerja itu ya yang delta. Ini verb 2. Jadi ed ini kok nggak ada to be-nya Miss ya karena dia verb 2, simple past tense dan kalau verb 2 dia artiannya aktif. Ed-nya itu aktif. Kalau verb 3 pasti harus ada to be-nya biar dia pasif begitu. Nah, terus kemudian kalau yang E ini salahnya kenapa? Karena nanti double subject. Yang Bravo dan Charlie ini semuanya fungsinya sebagai kata benda, jadi bukan kata kerja. Jadi yang kata kerja cuma yang delta aja. Lanjut nomor 6, A, B, C, D. D, oke. Oh, oke. The sound, titik-titik. Sound. Sound ini sound horror gitu ya, yang lagi in. Jadi subjeknya ini the sound, terus kemudian ada verb will be. Ini di sini ada will be. Terus kemudian titik-titiknya kan ada di tengah-tengah. Nah, berarti kalau ada di tengah-tengahnya subjek dan verb, bisa jadi kita cari konektor atau bisa jadi kita cari adjektifnya. Karena kalau kita pilih yang A, nanti double verb. Kalau pilih yang Bravo, nanti double subjek dan double verb, tapi tidak ada konektornya. Charlie pun juga sama seperti yang A, double verb nanti. Maka jawabannya yang delta lagi. Oke. Lanjut nomor 7, A, B, C, D. C, D. oke. D, oke. Subjeknya adalah urban streetcars. Kemudian were electrified. Nah, through itu fungsinya adalah sebagai preposisi. Nih, melalui ini fungsinya adalah oh, preposition. Nah, jadi setelah preposisi itu pasti kita membutuhkan kata benda. Ya berarti di pilihan jawaban kita cari yang kata benda. Jadi setelah preposisi itu kita butuh kata benda. Nah, noun, kita butuh noun. Yang merupakan kata benda yang mana? Ya, yang Charlie aja nih. Ya, through the use of large motor. Melalui penggunaan dari motor-motor besar. Gitu. Kalau yang delta, karena through ini bukan konektor, maka kita tidak perlu menjawab yang delta. Gitu, salah. Oke. Lanjut nomor 8, A, B, C, D. Bravo. Oke, ada koma dan konektor but. Lalu ada subjek 90%, 96% of the part. Ini subjeknya. Kemudian verbnya adalah is. Nah, di depan ya kita tidak butuh konektor. Kita butuhnya ya subjek verb aja. Nah, yang merupakan subjek verb yang mana? Yang bravo. Karena eh, yang punya kata kerja cuma bravo ini aja. Kalau yang Charlie, verb ing sendirian tanpa to be kan tidak boleh menjadi kata kerja. Begitu. Kalau delta cuman subjek aja. Oke, lanjut nomor 9. A, B, C, D. C, Charlie. Oke. Legislation titik-titik. Nah, ini adalah subjeknya legislation titik-titik. Nah, ada verb gave. Nah, kalau titik-titiknya di tengah antara subjek dan verb, ingatlah selain mencari konektor, mungkin saja kita mencari adjektif. Karena kalau nanti ada seperti ini yang A, nanti pasti double subject. Nah, udah dilihat double subject aja sudah salah. Kemudian kalau yang Bravo, karena sudah ada verbnya, kalau ini verb lagi, maka nanti double verb, tidak boleh. Kemudian delta ini juga sama. Ini nanti double verb, maka kita cari adjektif saja. Past. Gini. Lanjut. Nomor 10 yang terakhir. A, B, C, D. E. B, A. Oke. Oke, nah, thank you. Karena di sini ada because. Nah, enak ini kalau ada because, ini berarti kan anak kalimatnya ada di depan. Nah, tetapi ini ada
konektor because, terus kemudian di sini ternyata ada konektor lagi, ada konektor when. Nah, tapi kita cek lagi, setelah konektor because, ini ada subject verb-nya nggak nih? Oh, sorry, kepanjangan. A family of birds di sini. Ini subjeknya a family of birds, kemudian verb-nya adalah set up. Lalu kemudian ada konektor lagi. Konektor ini punya subjek the birds. Lalu ada verb-nya were. Oh, berarti kita nggak nyari konektor, nggak mencari subjek verb untuk anak kalimat. Dan di sini sudah aman karena titik-titiknya kan sudah di luar dari kotak yang merah ini ya. Maka kita tinggal mencari subjek verb yang inti. Nah, gitu. Jadi kalau sebenarnya melihat soal seperti ini, oh model soalnya seperti ini, komanya atau titik-titiknya ini setelah koma. Ya sudah, bisa jadi kalau di sini tadi sudah diawali oleh konektor, maka kan berarti dia anak kalimat. Konektor subjek verb. Mau itu ada ketambahan anak kalimat lagi di sini tidak masalah. Pokoknya kita mencari subjek verb yang utama karena kan anak kalimatnya sudah ada dan lengkap, berarti tinggal mencari subjek verb yang utama. Nah, subjek verb yang utama yang mana ya? Berarti nomor 10 yang A. Subjeknya the home, verbnya adalah is name gitu. Karena kalau yang B ini tidak boleh karena nanti ada tambahan tambahan konektor lagi. Ini kurang pas gitu. Karena kenapa nih? Loh, Miss katanya tadi kalau ada koma berarti konektor yang digunakan adalah and but or so yet. Iya memang, tapi kita lihat lagi di sebelah kirinya konektor. Kalau misalnya kita jawab yang bravo ya. Tapi di sebelah kirinya konektor ini kan terdiri dari konektor, subjek dan verb. Bukan cuman subjek dan verb saja. Maka tidak bisa kita pilih jawaban yang bravo gitu. Dan lagi sudah ada konektornya kan yang menunjukkan dia anak kalimat. Maka kita tinggal membutuhkan mencari main clause-nya saja. Gitu. Jadi nomor 10 yang alfa. Oke, sampai di sini tadi total salah berapa? Ada yang benar semua di sini? Belum ya? Oke, well that's okay. Ada pertanyaan sampai Oh, sini? masih kurang. Masih kurang, oh, tidak masalah. Sudah 50% itu sudah lumayan itu ya. Karena kan sudah tahu, oh ini model soalnya ini begini loh, gitu. Nah, karena kita masih ada waktu kan kita tadi mundur 10 menit ya. Saya tambahkan kita belajar tentang noun clause. Sepertinya satu skill saja cukup ini. Noun clause connector ada di halaman 81. Mana nih materinya? Oke. Saya share screen dulu materinya untuk noun clause. Kalau yang tadi kita belajarnya adverb clause, Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang noun clause. Nah, kalau tadi adverb clause itu ada anak kalimat dan induk kalimat, ya sebenarnya juga di sini sama sih di noun clause ini ada anak kalimat dan induk kalimat. Cuman kalau untuk noun clause di noun clause ini namanya juga noun clause, klausa kata benda. Nah, berarti untuk kata benda itu kan kalau nggak subjek ya dia bisa jadi objek gitu. Nah, noun clause itu bisa jadi dua. Noun, kata benda, bisa jadi subjek kalau di depannya kata kerja, bisa jadi objek kalau dia di belakangnya kata kerja, di belakangnya verb. Nah, di sini. Sama juga klausa ini terdiri dari kata penghubung, subjek, dan kata kerja. Itu intinya. Sama, anak kalimatnya tuh sama. Konektor, subjek, verb. Konektor, subjek, verb. Begitu. Cuman ini beda di konektornya. Nah, contoh kalimatnya, nah di sini kalau kalimat ini kalau di buku pakai kalimat I don't know why he said such things. Sebenarnya sama sih di sini. Struktur kalimatnya aja yang sama. Cuman kalimatnya berbeda. Ini biar agak sedikit beda ya. Nih, I know when he will arrive. Nih, kalimatnya saya ubah di sini. Subjeknya adalah I dan verbnya adalah know. Secara artian kalimat atau secara makna, kalau misalnya yang di dalam kotak ini saya hilangkan, I know. Gitu. Kalau saya bilang I know, saya tahu. Nah, kalimat ini kan sudah bermakna ya. Oh, saya tahu gitu. Nah, terus ditambahkan lagi, tahu tentang apa? Nah, ini tahu tentang hal apa sih ini? Tahu kapan dia akan tiba. Saya tahu
kapan dia akan tiba, kapan si laki-laki ini akan tiba. Ini saya tahu gitu. Nah, di sini di anak kalimat yang saya masukkan dalam kotak ini ada konektor when, ada subjek he, dan ada verb will arrive di sini. Nah, letaknya dia ada di belakang kata kerja. Ini dia objek dari kata kerja know. Di kalimat kedua, anak kalimatnya masih tetap sama, kapan dia akan tiba, kapan dia akan datang. Ini dia. Nah, kan sama ya, kapan dia akan datang. Nah, letaknya sekarang ini berada di belakang preposisi. Nah, kalau di belakang preposisi, again and again, di belakang preposisi selalu kita membutuhkan kata benda sebagai objek dari preposisi, gitu. Di skill 2 kan kita belajarnya itu. Nah, di sini kata bendanya ini dibuat dalam bentuk klausa. Nih, I'm concerned about, saya ini kepikiran banget tentang. Nah, kalau saya bilang saya kepikiran tentang, kalau saya cuma berhenti ngomong di situ kan tentang apa nih Miss, kepikirannya tentang apa? Ini kan nggak jelas ya. Maka kita butuhkan noun clause as object of a preposition. Jadi kita butuh objek untuk mengisi preposisi tentang ini tadi. Tentang apa sih ini? Tentang kapan dia akan tiba. Nah, di sini. Jadi kalau yang di kalimat pertama ini kan menjadi objek dari kata kerja know. Kalau yang kedua ini objek dari preposisi about. Gitu, anak kalimat dari preposisi about. Nah, bedanya untuk di ini yang agak sedikit rumit ketika dalam kalimat itu ini misalnya di sini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ketika kalimat itu cuma titik-titik is not important. Nah, kita tahu nih, oh ini ada kata kerja Miss yang udah diketahui kata kerjanya, verbnya. Nah, yang kurang apa nih? Ini misalnya titik-titik ya yang ini di depan nih. Yang kurang apa? Yang kurang ini subjeknya. Nah, subjeknya di sini ini karena belum ada titik-titik is not important. Itu tidak penting misalnya. Sesuatu tidak penting kan titik-titik ya. Nah, titik-titik tidak penting. Nah, apa sih yang nggak penting ini? Apa yang nggak penting nih? Yang nggak penting adalah kapan dia akan tiba. Kapan dia mau datang nggak penting deh. Gitu. Jadi ini anak kalimatnya ini terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Nah, cuman bedanya dia sebagai subjek dari kata kerja is ini. Jadi subjek utamanya yang mana? Ya yang ini, subjek utamanya yang gede ini. Kalau kita tahu tadi kan subjeknya ya kadang the train atau pakai nama orang, pakai nama pakai kata ganti kan seperti itu atau mungkin pakai gerund shopping is my hobby misalnya. Nah, tapi di kalimat ini karena kita belajarnya tentang noun clause, maka subjek di sini bisa digunakan dalam bentuk noun clause. Jadi bentukannya untuk subjek ini dalam bentuk noun clause. Kapan dia akan tiba? Kalau di buku di sini masih belum belum disebutkan sih kalau misalnya dipakai sebagai subjek. Makanya di sini saya tambahkan materi yang ini begitu. Kalau kapan sih dia bisa dijadiin subjek ini seperti ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, if you don't have questions, maka bisa kita coba ke soal. Oke, ini masih tentang konektor, subjek, dan verb. Oke. Ini kalau pertanyaannya sama seperti di halaman 81. The citizens worry about titik-titik is doing. Ini di sini sama seperti yang tadi sudah punya subjek kita, kemudian verb intinya ada kata worry, lalu ada verb lagi is doing. Nah, ini ada preposisi about. Nah, ingat setelah preposisi kita membutuhkan kata benda nih pakai objeknya dia. Nah, tapi kok di sini ada verb. Nah, ini gimana nih? Berarti yang pertama, kalau sudah diketahui ada dua verb seperti ini, maka kita harus curiga kalau kita membutuhkan yang namanya konektor. Nah, terus kemudian setelah konektor, karena di sini masih belum subjek, verb is doing ini kan masih belum punya subjek, maka kita butuh konektor dan kita butuh subjek untuk kata kerja is doing. Begitu.
Nah, di pilihan jawaban yang bentuknya konektor dan subjek, ini yang mana? Yang ada konektornya, ada subjeknya, ini yang mana di pilihan jawaban? Yang E ya, oke. Jadi jawabannya ini adalah yang E. Ini konektornya adalah what, kemudian subjeknya adalah the government untuk kata kerja is doing ini. Kalau yang Bravo ini cuman subjek aja. Salah, karena nanti kalau kita masukkan the citizens worry about the government is doing. Nah, berarti kan tidak ada konektornya. Nah, nomor B itu salahnya di situ. Kalau yang C ini cuman konektornya aja, tapi pelakunya masih belum tahu nih siapa. Terus kemudian kalau yang delta, ini nanti ada konektor memang. Terus diikuti subjek. Tapi ada it lagi kan berarti nanti di anak kalimat subjeknya double. Kan tidak boleh gitu. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, if you don't have questions, bisa kita coba sama-sama. Ini dia. Jadi ini kalau misalnya saya tuliskan lengkap itu begini. Nah, lanjut di soal skill exercise 7 ini. Nah, ini dia. Konektornya yang bisa digunakan untuk noun clause. Kalau yang tadi kan banyak ya. Kalau noun clause ini cuman ini aja sih. Seputaran kalimat tanya. Jadi kalimat tanya what, when, where, why, how. Ini kan kalimat tanya ya. Whether, if, dan that. Ini. That ini bukan artinya itu, tapi lebih ke bahwa. Gitu. Bahwa. Sally explained why she did it. Sally menjelaskan mengapa dia melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, why di sini fungsinya sebagai konektor, lalu ada diikuti subjek she dan verbnya did. Gitu. Oke, lanjut ke dua soal aja di exercise 7 ini nomor 3 dan juga nomor 6. 1 dan 2. Kira-kira correct atau incorrect nomor 1 dan 2 ini? Yes, anyone? Correct atau incorrect? Untuk Incorrect? incorrect, correct. Dua, incorrect? Correct. Oke, ada yang jawaban lain? Hmm. Oke, coba kita cek nomor 1 incorrect, nomor 2 correct. Nah, tapi kenapa nih di sini incorrectnya kenapa? Kita coba cek satu-satu. Ini nomor 1 sudah ada subjeknya dan sudah ada verbnya di sini. Lalu kemudian ada B. konektor atau kata penghubung where. Kemudian ada subjek the computer lab. Nah, verbnya ini di sini was. Nah, was located di sini. Kalau modelnya seperti ini menjadi kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan, bukan statement, tapi ini question. Nah, maka di sini saya sebut di sini misplacing the to be was karena seharusnya setelah konektor itu subjek the computer lab terlebih dahulu, baru kemudian was located itu diletakkan di belakangnya. Ini harusnya. Nah, jadi where the computer lab was located. Ada konektor, ada subjek the computer lab, kemudian verbnya adalah was located. Gitu. Sedangkan di nomor 2 ada subjek we, kemudian verbnya adalah never know, lalu ada konektor whether, kemudian diikuti subjek we, dan verbnya adalah will get paid. Nih. We will get paid or not. Kita akan dibayar atau tidak. Ini kita nggak pernah tahu apakah kita dibayar atau tidak. Nah ini subjek verb, kemudian ada konektor whether, diikuti subjek dan verb lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, if you don't have questions, then sebelum kita akhiri kelas hari ini, seperti biasa, bisa dinyalakan terlebih dahulu Bapak Ibu kameranya. Mau saya screenshot untuk bukti kita sudah menghadiri
bukan mata kuliah ya, menghadiri kursus hari ini gitu. Oke, in one, two, three, give me your white smile. Oke, right. Oke. Any questions, Bapak Ibu? No? Enough. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu istirahat terlebih dahulu, mungkin makan, sholat terlebih dahulu, baru